Hai, selamat siang rekan-rekan pebisnis dari Jubelio. Nama saya Widi Nugroho. Saya salah satu co-founder dari Fresh Factory. Fresh Factory itu adalah startup yang saya bangun dengan dua teman saya, Pak Leri dan Pak Andre, sebagai founder dan co-founder juga, yang bergerak di bidang cold chain fulfillment untuk makanan. Di mana kami melakukan 3 aktivitas utama, yaitu simpan, kemas, dan kirim. Dari produk-produk bisa frozen, atau bisa juga chilled, atau bisa juga dry. Tujuan kami sebenarnya memang membantu semua rekan-rekan pebisnis, baik itu SME, medium enterprise, kemudian large enterprise juga, untuk bisa mendistribusikan barang-barang frozen yang tadinya sangat sulit didistribusikan karena tidak adanya fasilitas gudang-gudang cabang yang tersebar di dalam kota Jakarta dan nasional tentunya. Mudah-mudahan dengan adanya kita bisa membantu semua SME yang bergerak di bidang, terutama yang bergerak di bidang makanan, apakah itu frozen, apakah itu chilled, untuk bisa mendistribusikan barang-barang mereka, apakah itu cross town, atau maksudnya di suatu kota yang besar, ataupun merambah kepada daerah-daerah lain di luar Jakarta. Karena kami sekarang sudah eksis di hampir semua kota di Pulau Jawa, Bali, kemudian Sumatera kita sudah ada di Medan, Palembang, Lampung, yang tentunya nanti masih akan ada beberapa kota lagi yang akan kita segera buka. Sedangkan di Sulawesi kita sudah ada di Makassar. Jadi fulfillment yang kita tahu kan itu pasti dia menampung banyak seller, dan gimana caranya tren fulfillment ini tuh bisa membantu seller? Ya, jadi begini, saya mungkin kalau cerita dari awalnya ya, untuk cold product, terutama frozen product, sebetulnya challenge yang paling besar adalah mendeliver produk tersebut dalam keadaan frozen sampai ke tangan pelanggan. Nah, saya lihat di Jakarta itu kotanya sangat besar ya. Kalau dilihat dari besarnya kota Jakarta sendiri kan itu 50 km kali 50 km. Sehingga dari satu ujung ke ujung yang lain itu bisa menempuh jarak yang sangat jauh. Jarak yang jauh tersebut sebetulnya akan ada 3 impact terhadap bisnis ya. Nomor 1 adalah karena jaraknya jauh, hawanya panas, tidak ada transport yang menggunakan refrigerated container. Jadi apabila Anda memesan barang frozen dan diantar dengan jarak yang jauh, pada saat barang tersebut sampai di tempat Anda, di tempat konsumen, barangnya tidak frozen lagi. 1. Kemudian yang kedua tentunya jarak. Jarak itu rata-rata kalau umpamanya saya di Jakarta Selatan, saya pesan dari Kelapa Gading, jaraknya bisa 23 kilo sampai 25 kilo. Kemudian yang ketiga pastinya ongkos ya. Ongkos kirim itu jadi sangat besar, bisa-bisa mencapai 70.000, 80.000, sehingga sedangkan harga dari barangnya sendiri mungkin hanya 50.000 atau 60.000. Dan yang keempat sebetulnya banyak juga cancellation yang terjadi dari Grabnya sendiri atau Gojeknya sendiri karena mereka biasanya berpangkal di Kelapa Gading dan hanya mau mengantarkan di sekitar Kelapa Gading. Jadi mereka tidak mau untuk jalan terlalu jauh, apalagi sampai dengan 30 km dari Kelapa Gading. Nah, saya melihat dengan kesulitan-kesulitan tersebut, berarti untuk frozen dan chilled memang dibutuhkan beberapa gudang-gudang hiperlokal. Saya sebut hiperlokal karena gudang-gudang tersebut harusnya kecil-kecil tapi banyak, dan berlokasinya harusnya dekat dengan perumahan-perumahan di mana si konsumen tersebut tinggal gitu ya. Jadi apabila ada pesanan dari marketplace, dia akan memesan di marketplace, kemudian dengan multi origin system harusnya marketplace tersebut bisa mendirect pesanan untuk dikirim dari gudang yang terdekat. Sehingga gudang-gudang kita di setup kira-kira dengan radius 8-10 km dari perumahan-perumahan konsumen. Sehingga pada saat ada antaran atau pada saat ada pesanan dan mereka memesan dengan Gojek instan atau Grab instan, harusnya barang tersebut bisa sampai di rumah konsumen dalam waktu 10-15 menit, sehingga keadaannya masih dalam keadaan frozen waktu mereka terima. Oke. Jadi sebenarnya itu satu benefit dari konsep multi origin. Mereka bisa barangnya itu lebih cepat sampai ke customer dengan keadaan yang masih live frozen, produksi, betul. Masih frozen. Iya.
Yang kedua mungkin boleh dijabarin lagi nih Pak Widi. Apa sih dari konsep multi origin itu benefitnya apa aja ke seller? Apakah dia bisa nambah market dan lain-lain? Oh, banyak sekali saya rasa ya. Jadi multi origin itu mungkin saya rasa salah satu solusi yang sebetulnya memang diperlukan terutama untuk frozen dan chill. Dulu pada saat sebelum ada multi origin, SME atau seorang pedagang daging atau seorang pedagang ice cream gitu ya, dia harus membuka toko yang banyak yang sesuai dengan gudangnya tersebut gitu ya. Jadi misalnya toko daging wagyu atau healthy wagyu gitu ya, dia biasanya harus punya, setiap kali dia buka cabang dengan kita, dia harus punya satu toko di Tokopedia, sehingga dia harus punya umpamanya Healthy Wagyu Jakarta Selatan, Healthy Wagyu Bogor, Healthy Wagyu Depok, Healthy Wagyu Bandung, Healthy Wagyu Semarang gitu ya. Yang complicated sebetulnya karena dia harus memanage beberapa toko di marketplace. Kemudian beberapa marketplace juga. Jadi ada Tokopedia, ada Shopee, ada Blibli, ada Lazada gitu ya. Nah, dengan adanya multi origin yang tadinya saya punya 10 toko menjadi satu toko. Satu toko multi origin berarti marketplace tersebut yang akan mengalokasikan order sesuai dengan di mana alamat pembeli memasukkan di dalam Tokopedia-nya gitu ya. Jadi umpamanya konsumen saya ada di tinggalnya di Ciputat, dia akan langsung didirect oleh Tokopedia kepada gudang di Jakarta Selatan. Apabila pelanggannya ada di Bogor, pada saat dia membeli dia akan diarahkan oleh Tokopedia oleh multi origin ke gudang di Bogor gitu ya. Jadi dengan begitu SME atau pedagang daging tersebut tidak perlu mempunyai 10 toko atau 11 toko, sehingga dia perlu hanya cukup mempunyai satu toko official store, kemudian di setup multi originnya. Benefit yang paling besar yang saya lihat sebetulnya adalah nomor satu, manage toko tentunya. Nomor dua, advertising spending yang tadinya saya harus spend di 10 toko, saya bisa lamsam itu jumlahnya bisa saya jadikan satu, saya spend di satu toko gitu ya. Misalnya cara kasar saya punya spending di marketplace 10 juta sebulan, saya punya 10 toko, berarti satu toko hanya mendapatkan alokasi sekitar 1 juta. Apabila saya menggunakan multi origin, 10 juta tersebut bisa saya spend di dalam satu toko, sehingga tentunya impact-nya akan jauh lebih besar. Satu, nomor dua, penetrasinya akan jauh lebih bagus. Kemudian manage iklannya juga akan jauh lebih simpel ya. Jadi dia akan memangkas, multi origin ini akan memangkas banyak sekali pekerjaan. Banyak sekali pekerjaan. Kedua, efisiensi dari biaya advertising. Dan ketiga, saya juga mungkin bisa kurangin orang karena kan adminnya nggak perlu terlalu banyak, adminnya nggak perlu 10, sekarang adminnya bisa jadi 1 gitu ya. That's what business needs sebetulnya, yang dibutuhkan oleh bisnis untuk berkembang sebetulnya adalah efisiensi sehingga mereka bisa berkembang bisnisnya ya. Itu. Kemudian yang kedua sebetulnya ekspansi keluar kota ya. Jadi apabila dia jago banget jualan daging di Bekasi, tidak hanya di Bekasi yang dia bisa kerjakan sekarang, berarti dia bisa juga jualan di Bandung, dia bisa jualan di Semarang, dia bisa jualan di Jogja, dia bisa jualan di Surabaya dengan menggunakan fasilitasnya Fresh Factory ya. Oke, jadi dia sebenarnya bisa memperluas marketnya yang Iya. dia cuma di satu area, Betul. bisa keluar area gitu. Betul. Ya. Saya kira itu juga berlaku kepada pedagang-pedagang yang ada di Bandung, yang ada di Jogja gitu ya, yang mereka tadinya hanya jualan di Jogja, sekarang mereka bisa jualan di Jakarta gitu, atau bisa jualan di Bali, atau bisa jualan di Surabaya ya. Jadi mereka bisa segera melebarkan jalur distribusinya ke kota-kota lain gitu, karena saya rasa kemarin waktu COVID kan banyak sekali tuh makanan-makanan yang terkenal di Jogja, di Bandung, yang harus punya frozen karena kalau nggak bisa jualan gitu ya. Tapi setelah mereka punya frozen, ya mereka harusnya bisa tetap jualan ke kota-kota lain dengan dibantu oleh Fresh Factory dan multi origin ya. Oke. Nah, dari kapan sih Pak multi origin ini tuh jalan di Fresh Factory, dan pastinya dari yang diceritakan tadi
ada di belakang itu complicated secara sistem operation, dan gimana caranya Fresh Factory itu bisa menghandle itu dengan baik? Gini, jadi multi origin itu saya rasa baru mulai sekitar tahun 2021 gitu ya. 2021 waktu itu Tokopedia mulai mencetuskan ide multi origin supaya, karena dia lihat banyak sekali pemilik tokonya satu tapi dia punya beberapa toko gitu ya. Nah, dari 2021 waktu itu kita juga sempat kerjasama dengan Tokopedia, ditunjuk sebagai salah satu pilot project untuk multi origin, karena memang sebetulnya multi origin yang sangat membutuhkan adalah frozen food, chilled food gitu ya, itu yang sangat membutuhkan. Karena kita bergerak di bidang frozen, kita membantu banyak sekali SME frozen. Kita waktu itu ditunjuk sebagai salah satu pilot project untuk melakukan multi origin. Yang sangat diperlukan itu sebetulnya OMS yang baik. Jadi begitu ada OMS seperti Jubileo yang dia bisa membantu support sync semua stok yang ada di cabang-cabangnya Fresh Factory melalui Jubileo dan itu ke marketplace, itu akan sangat membantu sekali pekerjaan-pekerjaan yang harusnya dikerjakan manual sekarang bisa dikerjakan semuanya melalui sistem gitu ya. Jadi pelanggan hanya tinggal mengirimkan stok-stoknya di gudang-gudang kita di setiap kota yang dia kehendaki untuk melebarkan jualannya. Kemudian stoknya akan otomatis sync dengan Jubileo, dan Jubileo yang akan mesinkkan dengan multi origin store-nya di Tokopedia atau di marketplace lainnya. Jadi saya rasa fungsi OMS untuk omnichannel dan OMS di multi origin akan sangat berperan ya. Nah, Jubileo kan salah satunya pelopornya yang waktu itu juga bekerja dengan Tokopedia. Itu sangat membantu saya rasa ya. Oke. Jadi ketika kita turun ke market itu sebenarnya dari Fresh Factory udah memprepare atau menyiapkan secara operation system ya Pak ya. Fresh Factory ini menspesialisasikan di bidang cold storage fulfillment. Nah, landscape cold storage itu sendiri sekarang seperti apa sih Pak, dan kira-kira forecasting ke depannya akan seperti apa juga? Mungkin ini bisa jadi suatu insight yang baru buat para pebisnis. Ya, sebetulnya cold storage kan dari dulu sebenarnya bisnisnya sudah ada ya. Banyak sekali pemain-pemain besar seperti Sukanda, MGM Bosco, dan lain sebagainya. Itu mereka pemain di cold storage. Tapi memang posisi gudang mereka itu sangat besar, tapi letaknya di luar kota. Biasanya mereka ada di Tangerang ke barat lagi atau Bekasi ke timur lagi gitu ya. Jadi mereka akan mencari tanah yang luas, yang besar, mereka bangun cold storage yang besar. Nah, cold storage yang besar dan operation yang mereka lakukan sekarang tuh mereka sebetulnya hanya melakukan penerimaan di palet, penyimpanan di palet. Kemudian pada saat outbound hanya bisa melakukan pemecahan palet sampai dengan kardus gitu ya. Tapi mereka tidak bisa melakukan item gitu. Nah, justru di Fresh Factory tidak punya yang besar, kita punyanya kecil-kecil tapi banyak. Justru yang kita bisa lakukan adalah memecah produk dari kardus menjadi item. Karena itu yang diperlukan untuk mengantar kepada konsumen-konsumen ya. Itu satu. Nah, karena mereka tidak melakukan fulfillment dalam bentuk item, nah kita mengisi kekurangan tersebut dengan melakukan fulfillment dalam bentuk item yang kemudian bisa dikirimkan kepada pelanggan dan yang jaraknya sudah harusnya dekat dengan gudang-gudang kita. Itu satu. Kemudian kedua, bagaimana perkembangan cold chain products ya di Indonesia. Saya rasa sih akan sangat besar future-nya. Karena begini, background dulu ya. Saya sebelum memulai bisnis ini, saya sempat jalan-jalan ke pasar nih. Saya sempat jalan-jalan ke pasar, dari pasar induk, apakah itu Kramat Jati, apakah itu Paskomnas atau yang di Tangerang ya. Kemudian ke pasar A, pasar B, pasar C. Yang saya temui itu sebetulnya begini. Pasar induk sekarang sudah tidak ada wet market. Jadi di pasar induk itu dulu tadinya ada wet marketnya, sekarang tidak ada wet market. Jadi pasar induk itu hanya buah dan sayur. Kemudian saya turun ke pasar A, pasar B, pasar C. Yang tadinya mereka biasanya setengah-setengah antara wet market. Wet market itu sebenarnya menjual daging, ayam, sapi, unggas dan lain sebagainya, dengan dry, which is dry itu sebetulnya hanya sayur dan buah. Tadinya mereka biasanya 50-50 volumenya. Sekarang kalau kita jalan ke pasar-pasar tersebut, itu yang namanya wet market udah tinggal 10% mungkin. Ada dua trennya, mereka bilang iya sekarang anak-anak millennials tuh nggak mau pergi ke
pasar basah lagi. Kenapa? Karena becek lah, bau lah, dan lain sebagainya. Dari pihak pasarnya sendiri juga berusaha mengecilkan. Kenapa? Karena pasar basah itu pedagang-pedagang daging pasti punya freezer. Kemudian bawahnya basah karena mereka selalu itu. Sehingga resikonya untuk mempunyai high voltage device seperti freezer di pasar-pasar tersebut menjadi beresiko karena bisa konslet dan biasanya pasarnya bisa jadi terbakar. Jadi pasar sendiri juga berusaha untuk mengurangi wet marketnya itu menjadi sangat kecil. Nah, kemudian ada beberapa pasar-pasar yang saya datangi juga, trennya sudah berubah menjadi begini. Menjualnya daging, menjualnya ayam, menjualnya sapi, tapi mereka tidak stok di situ. Jadi mereka hanya ada yang menjual, kemudian ada foto-foto, kemudian mereka pasang di atasnya ada Tokopedia address, ada Shopee address. Kemudian orang yang pada datang di situ mereka bilang, "Ibu mau beli apa? Nanti saya antar aja ke rumah." Gitu. "Ibu mau beli apa? Saya ada daging ini." Mereka bisa lihat di menu di ini. Atau ibu bisa belanja nih di Tokopedia, saya ada Tokopedianya gitu. Sehingga conversion dari pasar basah yang tadinya di pasar berubah menjadi ke digital gitu ya, berubah menjadi e-commerce. Mereka sekarang hampir semuanya, kalau saya lihat di pasar Puri Indah, saya pergi ke pasar Bintaro, saya pergi ke pasar BSD, pasti tukang dagingnya semua punya toko di toko, apakah di Tokopedia, apakah di Shopee, apakah di Grab dan lain sebagainya. Jadi saya melihat transisinya sudah terjadi untuk mengarah ke e-commerce, didukung dengan millennials yang nggak mau bau dan becek, mereka akan belanja lebih banyak di e-commerce sehingga trennya naik. Tapi di luar daripada itu juga, sebetulnya yang kita harus sadari adalah suatu negara pada saat ekonominya membaik, GDP-nya masuk ke angka 5.000, 5.500, 6.000, the consumption of protein akan naik. Itu di mana-mana terjadinya begitu. Sama halnya dengan olahraga. Olahraga itu dulu orang nggak ada yang peduli. Pada saat GDP-nya membaik, mereka akan mulai peduli dengan health. Makanya health being product juga makin banyak. Dulu susu nggak ada yang murni. Susu nggak ada yang namanya fresh milk, semuanya UHT gitu ya. Sekarang sudah mulai ada fresh milk. Dan sekarang demand-nya juga semakin tinggi. Dulu susu hanya ada satu, susu ultra sama susu bendera kali ya. Sekarang ada Greenfield, ada Kin Milk, ada Milk Life, ada segala macam. Yogurt, fresh, dan lain sebagainya. Itu semua sebetulnya didukung dengan apa? Karena perkembangan GDP yang membaik, sehingga konsumennya sangat sadar dengan makanan-makanan yang mereka beli, harus dalam keadaan fresh, harus dalam keadaan baik, dan pertumbuhan ekonomi yang mendukung intake dari protein. Nah, protein itu didapat dari mana? Ya dari daging, ya dari telur, ya dari ayam, ya dari itu. Sehingga ini semua tentunya akan trennya naik karena GDP kita juga selalu naik sekarang trennya gitu ya. Jadi saya ke depan melihat potensinya akan menjadi sangat besar. Satu. Kedua, processing foods. Processing foods itu ada yang menyebutnya ready to cook, ada yang menyebutnya ready to heat gitu ya, ada yang menyebutnya ready to eat gitu ya. Semakin kesini akan semakin besar. Kenapa? Karena tren GDP yang menaik itu disebabkan karena sekarang kebanyakan suami dan istri dua-duanya bekerja. Pada saat suami dan istri dua-duanya bekerja, tentunya GDP dari income per kapita household-nya akan naik gitu ya. Pada saat ibu dan bapak dua-duanya bekerja, tentunya time untuk memprepare makanannya akan menjadi lebih kecil. Jadi mereka akan mencari suatu efisiensi. Nah, efisiensi ini sebetulnya dideliver dengan processed food, dengan ready to cook, dengan ready to heat, dengan nugget, dengan sosis, dengan sebagainya. Saya lihat perkembangan dari orang yang mau produksi sosis, siomay, dan lain sebagainya juga naik terus gitu ya. Ya didukung dengan demand yang naik karena ibu-ibu rumah tangga jadi sedikit lebih sibuk karena mereka juga sekarang bekerja. Yang impactnya akan menaikkan GDP gitu. Jadi in general, saya melihat growth yang akan signifikan besar di protein, frozen food, dan chilled karena perkembangan GDP kita yang sangat baik. Jadi sebenarnya ke depannya ini harus bisa dimanfaatkan momennya sama para pebisnis ya Pak ya. Dari momen ini ya kalau kita nggak digitalisasi juga, salesnya juga nggak berkembang. Betul. Oke. Nah mungkin boleh kali Pak Widi ini
detailin kali ya terkait produk-produk yang emang bisa dijual sama Fresh Factory. Jadi di sini kalau ada para pebisnis kira-kira mau tahu nih produk dia bisa atau enggak sih masuk Fresh Factory. Jadi mungkin boleh tuh dijabarin kira-kira produk apa aja sih yang emang bisa di handle sama Fresh Factory. Ya, di tempat kita sebetulnya dari produk kategorinya sendiri saunanya saya bagi menjadi 4 ya. Ada satu zona yang pertama tuh frozen itu di -20. Kemudian ada chilled itu di 5-7. Kemudian ada sekarang ada yang minta juga cool atau sejuk atau mereka harus di air condition gitu ya. Biasanya barang-barang seperti coklat, barang-barang seperti kosmetik, barang-barang seperti ada beberapa kopi juga yang harus di dalam keadaan sejuk. Itu biasanya di air condition di 20 sampai 25 derajat. Kemudian ada kering itu yang di room temperature biasa. Kita bisa mengerjakan semua. Dari frozen, dari chilled, dari dry atau cool ya. Size-nya dalam bentuk apa aja. Di tempat kita juga kami sangat mendukung SME dalam hal aset gitu ya. Jadi apabila suatu SME akan membuka suatu cabang di suatu daerah, dia bisa mulai dengan berapa item saja itu. Jadi saya nggak ada minimum harus 1 juta rupiah atau minimum harus 200 kilo atau minimum harus apa, nggak ada. Jadi tempat kita saya melakukan sharing ekonomi dengan aset-aset kita yang ada sehingga SME ini tidak perlu menyewa satu freezer atau menyewa satu cold storage gitu ya, tapi mereka bisa menyewa dalam bentuk item. Nah dengan item-item tersebut berarti harganya akan menjadi sangat terjangkau karena bisa mulai dari fulfillment cost di 2.500 sampai dengan 5.000 rupiah. Dengan daily rent kita charge per day 200 rupiah mulainya. Dengan begitu harusnya kita bisa mengencourage suatu SME untuk mencoba membuka atau melebarkan bisnisnya di satu area tanpa harus mengirim barang yang terlalu banyak dengan risiko nanti nggak terjual dan sebagainya gitu ya. Itu saya rasa akan sangat membantu mereka dalam mengembangkan bisnisnya ya. Karena trial and error biasanya pada saat kita buka suatu cabang baru pasti terjadi. Kita belum tahu marketnya di daerah tersebut sukanya apa gitu ya. Ada yang di daerah selatan sukanya yakiniku, tapi ternyata yang di daerah utara sukanya bulgogi atau apa gitu ya. Jadi SME-nya bisa bebas melakukan trial and error di tempatnya kita karena biayanya kan sangat terjangkau. Oke. Jadi kan sebenarnya tadi dari yang diceritakan Pak Widi udah ada solusi dari mulai beberapa kategori itu dengan bisa menggunakan service multi origin menjadi suatu solusi lah buat para pembisnis untuk bisa mulai menjual dan ekspansi bisnisnya. Nah mungkin boleh diceritakan sedikit nih Pak, kira-kira setelah dari experience-nya Fresh Factory seller menggunakan kombinasi tadi ya cold storage dengan multi origin, itu impact-nya apa sih secara mungkin lebih spesifik secara sales kali atau secara bisnis para seller? Saya lihat dari SME sendiri kan sebetulnya banyak kategorinya gitu ya. Jadi pada saat SME ini sudah ready untuk to grow gitu ya, tentunya suatu market mereka akan membutuhkan beberapa market lain gitu ya. Jadi kelihatan sekali yang tadinya mereka hanya, saya banyak tuh yang waktu buka tempat kita hanya 2, umpamanya hanya buka Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Sekarang mereka sudah mulai Jakarta minimal 5 atau 6 gitu ya. Kemudian mereka selalu ingin mencoba, kita juga tawarkan, Pak, coba Bandung, karena Bandung memang marketnya sangat baik gitu ya. Mereka coba Bandung, setelah Bandung mereka buka Semarang, setelah Semarang mereka buka Surabaya gitu ya, kemudian Denpasar, kemudian Medan gitu ya. Jadi saya melihat progres yang sangat baik ya. Satu itu, kemudian kedua sebetulnya yang sangat saya encourage itu adalah SME yang ada di luar Jakarta untuk merambah ke Jakarta. Kenapa? Karena production cost di luar itu akan jauh lebih murah daripada production cost di Jakarta gitu ya. Jadi kalau barang di Jakarta diproduksi di Jakarta, dikonsumsi di Jakarta, oke.
Bisa nggak dikonsumsi di Bandung? Bisa, tapi harganya biasanya sedikit lebih premium gitu ya. Dibandingkan dengan kalau saya punya pabrik makanan atau production di Jawa Tengah yang dimana UMR-nya jauh lebih rendah dan rasanya enak, dia akan bisa sangat bisa masuk ke Jakarta gitu ya, atau Bandung gitu ya. Kenapa? Karena memang daya belinya lebih tinggi, sedangkan mereka production cost-nya lebih rendah, dan mereka sekarang bisa merambah ke sini gitu ya. Tanpa mereka harus punya gudang-gudang sendiri di Jakarta. Mereka bisa memberikan atau menterpartikan simpan, kemas, dan kirimnya ke Fresh Factory. Terus mereka tinggal pasang multi origin di Jubileo dengan marketplace-nya. Mereka bisa manage semuanya dari, apakah itu dari Solo, apakah dari Semarang, apakah dari Jombang, apakah dari Malang gitu ya. Tanpa harus ke Jakarta, tapi barangnya bisa sampai ke Jakarta dan bisa dijual di Jakarta. Oke, aku sebenarnya punya pertanyaan juga sih Pak Widi. Tapi berarti Fresh Factory juga sebagai ini ya, suka memberi insight ke seller, kira-kira potensi mana sih yang harus dibuka sama seller ini, kayaknya daerah ini potensial dan lain-lain. Ya, tentunya. Ya, jadi sebetulnya kita bisa memberikan arahan misalnya, oh di daerah situ yang laku apa gitu ya. More or less kita bisa berikan gambaran gitu. Market di sini seperti apa, buying power di situ seperti apa. Bisa kelihatan dari beberapa tenan kita yang sudah mulai coba, dan kita bisa memberikan suggestion daerah mana yang sebetulnya mereka bisa masuk dan coba gitu ya. Dan ya beberapa ada yang trial dan error ya, tapi biasanya sih so far banyak klien saya yang sekarang dari, yaitu tadinya 2-3 cabang sekarang sudah menjadi 10, bisa menjadi 15 bahkan gitu ya. Kita sendiri sekarang sudah ada 29 cabang ya. Oke, thank you banget Pak Widi. Mungkin ini penutupan ya Pak Widi. Kira-kira boleh diberikan satu pesan-pesan nih buat para pebisnis yang mau mulai ekspansi bisnisnya. Saya rasa growing is the only way gitu ya. Jadi kalau kita punya bisnis kan kita selalu berharap, kita punya harapan, impian bahwa bisnis kita bisa growing gitu ya. Nah, buat saya saran kepada kalian adalah jangan takut untuk mencoba daerah lain gitu, karena Indonesia itu sangat besar sekali, penduduknya banyak sekali, dan mereka cukup konsumtif untuk makanan. Opportunity-nya ada di mana-mana. Kalau tidak laku di Semarang, belum tentu tidak laku di Solo. Tidak laku di Jogja, belum tentu tidak laku di Bandung gitu ya. Jadi nggak ada salahnya kalian untuk coba gitu ya. Saya sebagai founder dari Fresh Factory, saya akan siap untuk membantu kalian untuk ekspansi bisnis kalian ke daerah-daerah lain gitu ya. Selain di Jakarta saja yang kita bisa support dengan 12 cabang, tapi kota-kota lain ini sebetulnya punya potensi yang cukup baik. Nah, kepada SME dan pebisnis yang ada di luar Jakarta, jangan takut untuk masuk ke Jakarta gitu, karena kita bisa bantu distribusi kalian di Jakarta dan other cities ya. Sehingga harapan kita semua adalah semua UMKM dan SME ini bisa growing sama-sama menjadi lebih besar. Seiring dengan perkembangan GDP dan seiring dengan kenaikan konsumsi protein dan konsumsi makanan sehat yang sekarang menjadi tren di Indonesia ya. Gitu. Oke, siap kalau gitu Pak Widi. Thank you. Terima kasih. Sukses, semoga jadi besar bisnisnya. Oke, thank you.